Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para guru wa asatizah, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, berkah rizki, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Bu, udah ada amplopnya? Udah. Yang dibagiin amplopnya isi apa kosong? Kosong ya? Ya, kode itu kode. Kalau dibagiin kosong berarti kudu isiin, kecuali kalau amplopnya isi. Kalau isi balikin. Iya, seperti yang tadi disampaikan, insya Allah pada tanggal 28 September kita akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita panjang usia, berkah rizki, dimudahkan segala urusan. Yang kedua, menurut informasi esok hari Bang Haji Ahmad dan rombongan yang kemarin berangkat untuk melaksanakan umroh, esok hari bertolak ke Indonesia. Mudah-mudahan pulangnya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan bawa air zam-zam. Sekarang informasi ini sudah dapat air zam-zam katanya. Alhamdulillah. Kita doain saja jemaah yang berangkat, pulangnya kembali diberikan kesehatan, keberkahan, membawa predikat umroh mabrurah, amin ya rabbal alamin. Informasi yang ketiga, bila mana tidak salah bulan September ini ada 3 keberangkatan. September nih Bu, September nanti ada 3 keberangkatan grup umroh, tanggal 11, tanggal 14, dan setelah Maulid kalau tidak salah. Kemarin saya disampaikan karena hari Minggu tanggal 3 akan dilaksanakan manasik umroh, persiapan umroh untuk 3 kelompok yang akan berangkat di bulan September. Maka mudah-mudahan yang sudah mendaftar sehat walafiat, berkah rizki, bisa berangkat ke sono, bisa tawaf di Baitullah, bisa ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Mari kita buka majlis yang mulia ini agar kita mendapatkan keberkahan. Setelah dimulai dengan tawasul, pembacaan surah Yasin dan Ratibul Haddad, mudah-mudahan segala apa yang kita bacakan memberikan keberkahan, keselamatan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala
tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa batigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal majlisi wa hadzal masjidi lillahi ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tema pembahasan kita sekarang enggak ngobrolin lagi warisan. Warisan nanti lagi disambung. Ada yang WA Pak Ustadz bahas gono gini, katanya entar aja. Pak Ustadz lanjutin yang dulu tuh yang seru antara pelakor dan pebinor nanti lagi. Iya, yang begitu-begitu mah gampang ntar. Hadirin ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan membicarakan ketentuan satu amaliyah ibadah, yang mana ibadah ini tiap waktu kita laksanakan, karena ibadah itu ada ibadah yang harian, ada ibadah mingguan, ada ibadah bulanan, ada ibadah tahunan. Mana ibadah harian? Di antaranya salat. Mana ibadah mingguan? Kalau laki-laki ada yang namanya sholat Jumat. Kalau laki-laki sholat Jumat, ibu-ibu ada mandi malam. Bener nggak ini ya? Mingguan? Iya mingguan. Betul nggak ini Bu? Iya enggak? Salah tuh. Ibadah di dalam agama ini ada frekuensinya. Ada yang amat sering, ada yang kadang-kadang, ada yang jarang-jarang. Contoh yang minimal seumur hidup sekali, bila mana mampu maka laksanakan haji dan umroh minimal seumur hidup sekali. Ada yang tahunan, mana zakat fitrah puasa bulan Ramadan. Ada yang bulanan, mana contohnya bulanan? Ibu-ibu punya kebiasaan yang namanya men. Iya, datang. Ada yang datang bulannya. Bulan apa ini yang datang? Datangnya enggak diundang, perginya enggak diusir, datang sendiri. Memang fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun frekuensinya bulanan. Betul Bu? Maka salah satu amaliyah yang tiap hari kita laksanakan adalah ibadah sholat. Sholat tidak akan sah kalau tidak wudu. Demikian pula bila mana kita berwudu,
atau yang namanya mandi junub alias mandi besar, maka media alat yang dipakainya sama-sama wudu pakai air, mandi junub pun pakai air. Satu. Yang kedua, bedanya mandi junub atau mandi besar dengan wudu. Kalau wudu menghilangkan hadas, kalau mandi junub menghilangkan hadas besar. Ada yang dilarang kalau orang enggak punya wudu, ada yang dilarang bila mana orang lagi junub atau lagi haid. Setiap orang yang mau sholat harus wudu, betul Bu? Orang mau baca Quran, mau megang Quran harus, mau sholat harus, megang Quran harus, sholat sunnah harus, sholat duha harus, sholat tahajud kudu, sholat witir harus. Pertanyaannya, bila mana ada orang sedang haid atau nifas, darah yang keluar dari perempuan itu ada 3 jenis darah. Satu namanya darah haid. Kalau darah haid keluarnya rutin, paling meleset, geser lebih cepat atau telat sedikit, namanya darah haid. Yang kedua darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar mengiringi setelah melahirkan, namanya Pertanyaannya Bu, darah haid warnanya, darah nifas warnanya, dua-duanya warnanya sama enggak? Yang beda apanya? Yang beda penyebabnya. Kalau darah haid memang udah kodratnya perempuan, namanya bulanan. Kalau yang namanya nifas itu minimal tahunan atau tiap tahun ngebrojol. Iya, ada yang begitu ya, ada juga, bener Bu, ini mah namanya tunji, setahun siji. Iya, setiap tahun brojol begitu, berarti nifasnya tahunan. Darah yang keluar sama-sama saja, darah haid merah, darah nifas. Yang membedakan penyebabnya. Kalau darah haid datangnya bulanan, kalau darah nifas ada yang, kenapa diam ini? ada yang tahunan, ada nggak Bu? Ada nggak? Ada yang minimal begitu, maksudnya tahunan. Anak yang pertama baru 4 bulan nyusul adeknya. Iya, kerajinan namanya. Kerajinan Pak Ustadz, bukannya kerajinan pelajaran, beda lagi itu mah. Kalau pelajaran kerajinan itu mah pelajarannya bocah SD. Kalau kerajinan yang ini mah kerjaan bapak emaknya, kerajinan. Iya, rajin begitu. Yang ketiga, selain daripada darah haid dan darah nifas, ada yang namanya darah istihadah. Kalau darah istihadah bukan karena ngelahirin, bukan karena datang bulan, tetapi karena penyakit atau kelainan hormon. Darah apa Bu? Penyakit atau kelainan hormon. Ini yang begini ada ketentuannya. Kembali lagi,
bahwasanya orang bila mana mau sholat harus wudu, bila mana mandi junub pakai air, wudu pakai air, mandi junub pakai air. Bila mana wudunya beres maka sholatnya bisa sah. Maka oleh karena itu pula ada ketentuan-ketentuannya perihal wudu dan mandi junub. Yang pertama, wasyurutul wudu'i wal ghusli, syarat ketentuan wudu itu sah, mandi junub itu sah bila mana yang pertama orang yang wudunya, orang yang mandi junubnya al-islamu, orang yang wudunya orang, yang mandi junubnya orang. Pertanyaannya, orang kafir kalau mereka, bukan kalau, emang pasti mereka kan punya pasangan, betul ya Bu ya? Yang namanya pasangan pasti ada yang namanya kerajinan. Ya kerajinan. Iya. Ibu kan kerajinan ya. Buat yang kita gitu-gitu. Kalau yang namanya sudah melaksanakan kerajinan, mereka pun orang kafir mandi. Orang kafir emang mandi? Mandi emang? Mandi nggak kira-kira? Kalau kagak mandi mah tuh kepet. Iya, lengket begitu. Mereka pun sama manusia, orang kafir manusia, orang muslim pun yang namanya manusia punya hasrat biologis. Betul Bu? Kita mandi, mereka pun. Pertanyaannya, mandinya mereka sah apa enggak? Sah apa enggak? Padahal mandi mereka mah lebih rapi daripada kita Bu. Iya. Kira-kira orang kafir sudah berhubungan badan, mandi junub, kira-kira mandi junubnya mereka sah apa enggak? Bersih apa enggak? Nanya dulu, bersih apa enggak? Bersih. Pertanyaannya, junubnya hilang apa enggak? Enggak hilang. Kenapa? Syarat mandi junub, syarat mandi besar, orang yang mandinya kudu beragama. Walaupun dia mandi bersih sebersih-bersihnya, umpama seminggu sekali nganuh, iya nganuh gitu kan, mandi tetap aja, walaupun mandi tetap mereka tetap berhadas besar. Kalau berhadas besar, inilah salah satu alasannya. Bila mana orang berhadas besar, satu, tidak boleh tidak boleh baca tidak boleh megang tidak boleh masuk ke Maka orang kafir kenapa tidak boleh masuk ke masjid? Karena mereka dalam keadaan hadas. Mandi junubnya enggak sah. Bukan hanya masalah akidah yang berbeda, bukan hanya kepercayaan yang berbeda, tetapi mereka walaupun mandi setelah berhubungan badan, mandinya mah bersih, tetapi hadasnya enggak hilang. Oleh karena itu orang yang berhadas besar tidak boleh masuk ke tidak boleh megang tuh Bu. Satu, orang yang berwudu, orang yang mandi junub, sah wudunya, sah mandi junubnya kalau pelakunya beragama. Satu. Yang kedua, watamyizu. Yang kedua, syarat orang yang wudu, orang yang mandi junub dianggap sah wudunya, dianggap sah mandi junubnya kalau sudah tamyiz,
sudah dewasa, sudah mandiri, mandinya makannya pakai baju enggak lagi diurus sama emak bapaknya. Nah, kalau sudah begini berwudu mandi junub, maka sah wudunya, sah mandi junubnya. 2. Yang ketiga, nah ini yang sering ditanyakan. Syarat wudu itu sah, mandi junub itu sah, wan niqa'u anil haidi wan nifas, bila mana betul-betul haid dan nifasnya benar-benar sudah sudah kalau masih ada flek, kalau masih ada ada ujungnya yang begini belum jangan buru-buru. Ada yang nanya, ini bener Bu, ada yang nanya nge-WA ke saya, bapak-bapak pengajian malam Rabu enggak usah disebutin namanya, takutnya istrinya ada di sini. Nge-WA, Pak Ustad, ini mah pengalaman, begitu katanya. Bener, ini mah Pak Ustad, ini mah pengalaman. Untung ini yang nge-WA namanya belum saya save, takutnya saya tandain. Nah, ini dia yang nanya nih. Begitu saya baca, oh maksudnya ini, langsung saya hapus. Supaya apa? Orang yang nanya sama di hadapan kita, enggak pilih-pilih, jawab aja, enggak usah ngelihat siapa yang nanyanya. Betul Bu? Takutnya kita ngebela-belain orang yang kita kenal. Kalau yang nanya jawab aja, siapapun yang nanya. Begini, assalamualaikum, pakai stiker. Assalamualaikumnya stiker. Ya. Assalamualaikum. Woi, Pak Ustadz, ngeganggu enggak? Di rumah. Iya. Ini mau nanya pengalaman, ini mah begitu katanya. Nah, ini bener, kayaknya istrinya ada di sini. Maka enggak saya sebutin namanya. Pak Ustadz, pernah suatu ketika, benar, ini mah pengalaman. Istri saya biasanya datang bulanannya 7 hari, biasanya 7. Pas masih 5 hari, baru 5 hari ini, saya suruh mandi. Saya ulangi, istri saya baru biasanya datang bulannya 7, baru 5 hari saya udah kagak. Nah, begitu ceritanya. Mama awalnya juga begitu, Pak Ustadz, ini mah pengalaman katanya. Tuh begitu. Biasanya istri saya datang bulan 7 hari, baru 5 hari saya suruh mandi supaya gitu. Tujuannya mah begini, di bawahnya tuh, pernah saya dengar, nah ini yang nanyanya, pernah saya dengar kalau perempuan haid bila mana mandi maka suci. Nah, ulangi Bu, bila mana perempuan haid terus dia mandi maka, nah ngedenger pengajian ini saya suruh aja bini saya, baru 5 hari gua suruh supaya udah begitu langsung gaspol. Wa ilaha illallah, langsung. Iya begitu. Ini pengalaman Pak Ustadz. Nah, kira-kira yang begitu salah apa benar? Saya bilang maunya salah apa benar? Nah, syaratnya mandi junub itu sah, haid itu sah mandinya kalau haidnya sudah selesai. Kalau baru 3 hari, baru 4 hari, baru 5 hari, padahal biasanya haidnya 7 hari atau 8, baru setengah perjalanan udah baik digesek-gesek sama lakinya, mama sono mandi cepetan.
Mandi cepetan. Kan kata Pak Ustadz, kalau perempuan haid, kalau sudah mandi maka suci. Nah ilah, yang begini gagal paham. Yang namanya mandi junub itu sah kalau haidnya sudah selesai, udah kering, udah nggak ada fleknya, baru kita keramas, namanya mandi junub. Kalau kita masih datang haidnya masih ngecer, bukan ngocor, masih ngecer, masih netes haidnya, tidak boleh mandi junub. Pak Ustadz, boleh gak mandi? Mandi mah boleh. Kata siapa gak boleh mandi? Ilok 8 hari kagak mandi-mandi. Wa ilaha illallah. Bayangin aja 8 hari kagak mandi. Ada yang nanya, Pak Ustadz, emang kalau haid gak boleh mandi? Ya kata siapa gak boleh mandi? Mandi mah mandi aja. Yang tidak boleh itu tidak boleh mandi junub di tengah-tengah haid. Tunggu dulu haidnya selesai. Yang biasa 7 hari 7 hari, yang biasa 5 hari 5 hari. Sudah selesai baru mandi junub. Kalau sudah mandi junub baru WA. Baru ke siapa? Ke siapa? Ustadz. Baru WA ke suaminya, kasih tahu lampu hijau. Kalau lampu hijau apa ya kodenya? Benar Bu, lalu lintas. Ada 3 lampu, 1 lampu, 2 lampu kuning, 3 lampu. Kalau lampu merah yang diinjak rem apa gas? Rem, jangan digas-gas mulu. Lagi ngecer digas-gas baik. Yang kedua lampu hati-hati. Yang ketiga lampu hijau. Kalau lampu hijau yang diinjeknya gas, nah baru begitu. Nah ada ceritanya nih. Ketika saya sering ngasih nasihat pernikahan nih, pengantin, saya nanya, dalam kehidupan ini ada rambu-rambu lalu lintas. Demikian dalam kehidupan berkeluarga. Dalam berkeluarga pun ada rambu-rambunya. Kadang-kadang kita harus berhenti, kadang-kadang kita hati-hati, kadang-kadang kita harus maju, jangan berhenti. Ketika ngasih nasihat pernikahan, saya nanya ke perempuan pengantinnya, Neng, saya nanya tuh, sekarang lagi lampu apa? Ditanya sama saya, lampu merah Pak Ustadz. Langsung saya kasih tahu, abang, wayahnya ntar malam pertama puasa karena lagi lampu merah. Noh, gitu. Maka jangan sekali-kali kita mandi junub atau mandi haid kalau haidnya belum selesai. Tunggu dulu sampai selesai haidnya, tunggu sampai selesai daripada nifasnya, baru mandi junub. Pertanyaannya, bila mana sedang junub, bila mana sedang nifas? Pertanyaannya, boleh wudhu nggak Bu? Bu, lagi haid, kita lagi haid, boleh nggak wudhu? Boleh nggak wudhu? Lagi nifas boleh wudhu? Boleh nggak wudhu Bu? Kalau orang sholat kudu wudhu, megang Quran harus. Pertanyaannya, ada seorang perempuan haid, lagi haid dia wudhu. Pertanyaannya, perempuan yang haid terus dia wudhu, boleh nggak baca Quran, megang Quran? Kan udah wudhu, lihat ya, di Quran ya, di Quran kan dijilidnya tuh, dijilid la yamassuhu, enggak boleh nyentuh kecuali orang yang
Kita sudah wudu, umpama perempuan haid. Perempuan haid wudu, di mana-mana kalau orang sudah wudu bisa bisa megang Nah, pertanyaannya, ada perempuan haid terus wudu, boleh nggak sholat? Boleh nggak megang Quran? Kenapa? Alasannya karena kalau wudu hanya menghilangkan hadas kecil, sementara dengan wudu maka yang namanya hadas besar tetap ada, enggak hilang. Maka walaupun orang haid berwudu tetap enggak boleh sholat, tetap enggak boleh megang walaupun sudah wudu. Tuh, walaupun sudah berwudu tetap enggak boleh ke masjid, enggak boleh sholat, enggak boleh megang Quran. Kenapa? Karena ada hadas besar yang menghalanginya. 3. Yang keempat, ketentuan wudu dan mandi junub seseorang sah itu bila mana orang yang melakukannya dalam hal ini, orang yang berwudu ataupun orang yang mandi junub, wa amma yamna'u wusulal ma', dipastikan anggota wudunya atau anggota mandi junubnya bersih, tidak ada najis. Ini yang sering terjadi. Pertanyaannya, Bu, kalau air nyampur kopi disebut air? Ulangi, air nyampur kopi disebut air? Air nyampur minyak disebut air? Air nyampur oli disebut air? Air nyampur susu disebut dengan air? Air nyampur sabun disebut dengan air? Air nyampur make up maka disebut dengan air? Air apa, Bu? Air make up namanya. Iya. Bagaimana ketentuan wudu dan mandi junub yang sah? Bila mana ibu mandi junubnya begini, sabunan, sampoan, sambil sabunan sambil sampoan terus dibilas, sambil ngebilas sampo, sambil ngebilas sabun, ibu niat mandi junub, betul gitu ya? Maka dipastikan mandi junubnya tidak sah. Mandi junubnya tidak. Kenapa demikian? Karena airnya bukan air yang suci, airnya nyampur dengan airnya nyampur dengan air nyampur sampo disebut air, air nyampur sabun disebut air. Kalau mandi junub caranya begini, mandi junubnya enggak sah. Kenapa? Air yang digunakan bukan suci mensucikan. Air yang dipakai buat wudu tidak boleh tercampur dengan minyak, enggak boleh ada oli, enggak boleh ada tepung, enggak boleh ada make up, enggak boleh ada minyak, kudu murni. Maka sebelum wudu, sebelum mandi junub, bersihin dulu badannya, jangan ada yang ngalangin air. Kalau mandi junub prakteknya begitu, sambil sampoan, sambil sabunan, niat mandi junubnya enggak sah. Kenapa? Airnya nyampur sama sampo, airnya nyampur sama sabun. Bagaimana mandi junub yang benar? Mandi biasa aja dulu, mandi biasa dulu, gak usah niat dulu. Sampoan dulu, sabunan, sudah sampoan, sudah sabunan, bilas yang bersih.
hilangkan samponya, hilangkan sabun, hilangkan semua kotoran yang ada dalam badan kita. Takutnya ada reged, takutnya ada kotoran, takutnya ada najis. Kalau mandi junub langsung enggak sah. Kenapa? Airnya akan berubah status. Kalau sudah dibilas samponya hilang, dibilas sabunnya hilang, sudah begitu baru kita guyur badan kita. Di sanalah nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardo lillahi. Mandi junub mah simpel, Bu. Pertanyaannya, Bu, zaman dulu Rasul ada sampo? Zaman Rasul ada sampo? Enggak ada. Zaman Rasul ada sabun? Enggak ada. Memang ketentuan mandi junub cuma dua. Satu niat, dua ratakan air dengan badan. Selesai. Cuman sebelum ngebasahin badan, bersihin dulu badannya kalau ada Bagaimana caranya? Mandi biasa dulu, sambunan sampoan, bilas yang bersih, baru kita guyur mandi sebilas, dua bilas, 3 kali, 4 kali, 5 kali, selesai sudah. Selesailah mandi junub. Apalagi kalau umpamanya ibu berwudu, umpamanya sholatnya jam 2 dohor, sebelum sholat ibu ke kondangan dulu. Kondangan dulu. Kayak kemarin lagi musimnya. Namanya ke kondangan, mustahil ibu-ibu enggak make make up. Pasti make make up. Nah, pulang ke rumah jam 1:30, ganti pakaian, siap-siap mau wudu. Sementara di muka kita ada make up. Pertanyaannya, air wudu nyampur make up disebut air make up, bukan air wudu. Maka sebelum berwudu, bersihkan dulu muka, bersihkan dulu anggota badan. Jangan sampai ada yang merubah status air. Tuh gitu, Bu. Kalau sudah begitu, baru kita wudu. Yang keempat dan yang terakhir, syarat ketentuan wudu dan mandi junub adalah dukhulul waqti wal muwalah lidaimil hadas. Harus masuk waktu dan nyambung bila mana yang terus menerus hadas. Umpamanya, Pak Ustadz, saya setelah dioperasi prostat jadi sering kencing, dikit-dikit rembes alus, dikit-dikit beser, dikit-dikit beser, sampai kemana-mana. Mohon maaf Pak Ustadz, saya kayak orok pakai pempes. Ada yang begitu, Bu? Ada ya? Ini namanya daimul hadas, terus menerus hadas, seperti perempuan yang istihadoh. Perempuan yang istihadoh enggak tahu waktunya, pokoknya mah keluarnya darahnya, bukan pada waktunya. Ini pun maksudnya daimul hadas. Atau yang ketiga namanya orang boson, alias kentut mulu, klepnya rusak. Duduknya pas pisan di belakang, enggak dapat karpet. Wah ilah, dekat parket ya kita. Udah tahu kita mah kentut mulu ama beser mulu. Udah mah kita begituan. Duduknya paling belakang, nempel ama tehel, nempel ama keramik. Dikit-dikit, dikit-dikit ngegesnya dikit. Untung di belakang. Coba di depan, susah keluarnya. Ya ilah. Yang begini namanya boson, kentut mulu. Yang begini daimul hadas,
apakah yang kentut mulu atau beser mulu atau istihadah, bagaimana wudunya? Orang yang istihadah, orang yang penyakit kentut mulu atau beser mulu, wudunya kudu masuk waktu. Azan dulu, setelah azan baru wudu, jangan sebelum masuk waktu. Bagi yang daimul hadas, yang istihadah, yang beser mulu, kapan wudunya? Nunggu waktu masuk, jangan jam 11 udah wudu, ya baru jam wudu udah bocor lagi. Emang boson. Ya ilah, udah mah boson, nggak tahu diri, minum yang es mulu. Ya ilaha illallah. Kalau kentut mulu, beser mulu, jangan makan es mambo. Ini mah jajannya kayak bocah, es mambo, terus es, atau boson mulu, beser mulu. Ya ilah. Yang begini wudunya harus masuk waktu. Perempuan yang istihadah bagaimana Pak Ustadz? Sama. Ngong adzan, selesai adzan langsung najisnya bersihin dulu. Yang istihadah bersihin najisnya. Yang beser terus buang pempesnya, bersihin najisnya. Sudah bersihkan najis baru wudu. Sudah wudu enggak boleh ngapa-ngapain, langsung nyambung sholat. Udah tahu boson mulu, udah tahu beser mulu, udah wudu malah ngopi dulu. Ya ilaha illallah. Kalau yang begini udah wudu langsung pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana kalau lagi sholat keluar najis kagak ngapa-ngapa? Namanya orang sholat darurat. Kalau memang berpenyakit, bila mana lagi sholat istihadah keluar gak ngapa-ngapa. Yang penting awalnya sebelum berwudu najisnya bersihkan dulu. Sudah bersih baru wudu. Sudah wudu langsung aturan lagi sholat keluar lagi enggak ngapa-ngapa, namanya juga uzur, namanya darurat, bukan maunya dia. Itu mah memang ujian dari Allah sejauh mana seseorang takwa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pelajaran kita pada saat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan, sehat walafiat, berkah rizki, Allah mudahkan segala urusan kita, amin ya robbal alamin. Sebelum ditutup, bila mana ada yang mau dipertanyakan, satu ataupun dua, monggo dipersilahkan. Nyampe nggak? Tapi udah masuk dulu kita. Udah gitu aja udah. Terus apakah pas di waktu bersih kita harus mengganti sholat yang mengkodonya atau gimana Pak Ustaz? Ini nyampe nggak? Udah gitu aja. Ini kayak ini. Panjang. Sampai di yang panjang. Enggak. Ulangin pakai ngedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Pak Ustadz, biasanya tuh saya sebelum waktu masuk zuhur saya rebah-rebahan dulu. Nah kadang udah ajan masih goler-goleran aja gitu. Nah, pas saya mau waktunya udah sholat kan udah waktu masuk sholat. Pas saya mau bersih-bersih mau wudu ternyata ada darah haid gitu. Apakah saya pas di saat udah bersihnya harus mengganti sholatnya itu atau tidak atau gimana? Ya mohon penjelasan Pak Ustadz. Makasih. Udah nyampe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat Pak Ustadz, ada orang yang lagi stroke. Dia sholatnya kata dia ngikutin dia bisanya, jadi nggak menghadap kiblat, kata dia lillahi ta'ala. Terus yang kedua, sholat johor itu dia baru 2 rakaat, tapi dia udah langsung salam aja. Pas dia ingat udah salam, baru dia ingat, lah ini kan sholat johor, kok baru 2 rakaat? Apakah itu karena dia punya penyakit nggak bisa geser sono geser sini, jadi dia nggak menghadap kiblat, itu dibolehkan? Dan yang kedua, apakah sholat zuhurnya itu harus diulang atau cukup dengan sujud sahwi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bila mana ada seorang perempuan sebelum waktu sholat datang dia nyantai, sebelum waktu sholat nih, sampai-sampai umpama nyantai selonjorannya ini sampai masuk waktu, umpamanya dohor jam 12, jam 12 kurang emang belum waktu sholat, nyantailah dia. Masuk waktu duhur, ternyata pas mau sholat sudah ada bercak darah, namanya darah haid. Pertanyaannya, kalau sudah ada haid kan otomatis sholat enggak boleh. Nah pertanyaannya, duhurnya bagaimana? Nah, bila mana headnya itu diprediksi datangnya masuknya setelah masuk waktu sholat, umpama dohor jam 12, diprediksi umpama kejadiannya jam 1 kita mau sholat, pas kita mau wudhu mau bebersih ternyata ada bercak jam 1, berarti diprediksi ini darahnya keluar setelah masuk waktu dohor. Walaupun sudah masuk waktu dohor tapi tamu sudah datang, maka enggak boleh sholat, tetapi dohornya nanti dikodok, kecuali kalau headnya itu datang sebelum waktu dohor. Umpama dohor jam 12, jam 12 kurang 10 udah kerasa berset, duh apa ini ya, basah, ini mah bener bahasa istri saya, berset kan begitu, mah bahasa ini mah berset udah kerasa bi katanya, keluar. Oh berarti keluarnya sebelum waktu. Kalau sebelum waktu dohor, maka dohor enggak usah dikodok. Tapi kalau sudah masuk waktu dia haid, maka dohornya nanti dikodok. Yang kedua, dan ini jarang disampaikan, itu adalah mulainya haid, sekarang berhentinya haid. Nah, umpama ibu berhentinya haid itu sore setelah asar, maghrib katakanlah pukul 6 pas, selesai headnya kita atau kerasa ya berarti selesai headnya ibu jam setengah 6, selesai itu kering, udah nggak ada flek lagi, maka oleh karena sudah selesai maka otomatis segera pertanyaannya, masih ada waktu asar nggak? Masih ada. Mandi, bebersih semuanya, kira-kira berapa menit tuh? Mandi junub berapa menit kira-kira? 10 menit, cepet teman ini. Umpamanya 15 menit, belum mandinya, belum persiapannya, belum ngewedaknya. Kok ngewedak Pak Ustadz? Kan udah mangkaning udah suci, ngewedak kan udah ngasih WA ke ayang beb, alhamdulillah sekarang udah lampu ijo, begitu maksudnya. Mandi udah, waktu
waktu asar tinggal 10 menit lagi. Nah, di sini bila mana asar kita sholat selesai haid, maka sholatnya bukan hanya asar saja. Sholatnya adalah asar dan dohor. Jadi kalau ibu selesai di waktu asar, setelah selesai mandi junub kan sholat apa? Sholat asar. Maka yang sholat itu bukan hanya asar saja, tetapi dohor dan kenapa? Karena asar dan dohor bisa dijamak. Kecuali kalau selesainya dohor, maka sholatnya dohor saja, nggak usah sama asar. Tapi kalau selesainya asar, sholatnya ibu asar dan dohor, karena duhur dan asar bisa dijamak, begitu ketentuannya. Yang kedua, berkaitan orang sholatnya yang stroke. Saya sampaikan sering di seminar-seminar daurah ilmiah pelatihan jenazah, kalau orang sakit dan sakitnya sudah berat, disunahkan tempat tidurnya ngadep kiblat, melonjor ke kiblat. Supaya apa? Supaya kalau sholat udah ngadep kiblat, maka kasurnya geser supaya ngadep supaya nanti kalau dia sholat nggak usah geser-geser kasur, udah ngadep kiblat. Allahu Akbar tuh. Karena nanti pun kalau orang meninggal, sunnah kalau orang meninggal langsung selonjorin ke arah kiblat. Maka dari awal dia sakit, arahin ke, supaya mempermudah ibadah. Kalau sholat udah ngadep kiblat. Pak Ustadz, bagaimana kalau nggak ngadep kiblat? Makanya adepin ke kiblat, karena salah satu syarat sah sholat adalah ngadep kecuali kalau orang yang bingung di mana dia antah berantah kemana baik ngarahnya, namanya sholat darurat. Tapi kalau sudah tahu kiblat kemana, nggak boleh ngasal-ngasal ngarah ke sembarang arah kalau memang sudah tahu arah kiblatnya. Nah, berkaitan dengan sholat yang stroke, maka diusahakan ngadepnya ke dua. Bagaimana sholatnya? Sebisanya, semampunya, senyamannya. Kalau duduk nggak bisa, nggak usah dipaksain berbaring. Berbaring nggak bisa, terlentang nggak usah. Tangan pun Pak Ustadz boro-boro ngegerakin tangan, udah berarti pakai isyarat. Tinggal kita bisikin aja, "Ba, udah waktu dohor." Udah kasih tahu aja. Sebisanya dia sholat bagaimana di dalam hati. Sebisanya, semampunya, jangan dipaksain. Udah tahu setruk suruh sujud, ya gimana sujudnya? Gerak aja udah nggak bisa. Agama itu innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, jangan dipersulit. Kalau memang mampunya pakai isyarat, pakai ngedip boleh. Umpamanya kalau ruku ngedip sekali, Allahu Akbar, bentar. Kalau sujud ngedipnya agak lamaan, Allahu Akbar. Umpam begitu. Bedain ngedipnya ruku sama ngedipnya sujud. Kalau udah duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, terlentang nggak bisa, ngedip nggak bisa, isyarat nggak bisa, ya udah tinggal sholatin, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka orang yang di ICU, orang yang UGD sama Bu. Umpama kita punya saudara di UGD, kan nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya alat-alat nempel. Pak Ustadz, bagaimana sholatnya? Sholat sebisa-bisanya, sholat sedapat-dapatnya. Wudhu bagaimana? Kagak usah wudhu, nggak usah tayamum. Kenapa ribet? Jangankan wudhu, tayamum udah susah, orang pada nempel semuanya.
Bagaimana sholatnya? Bisikin aja, udah isya. Biarkan dia di dalam hati eling ama Allah, sholat sebisa-bisanya. Namanya sholat lihurmatil wakti, sholat dalam keadaan darurat. Jangan dipaksain, ini mah kursi puter, wah ilah boro-boro. Orang sakit diputer-puter malahan tambah sakit. Nah, nanti bagaimana kalau seumpamanya orangnya nanti sehat, maka dikodok. Tapi kalau seumpamanya Allah berkehendak lain meninggal, nggak usah dikodok, nggak usah bayar fidyah karena sudah sholat. Yang penting sholat. Kalau tidak sholat maka dosa. Selagi pikirannya masih waras, selagi masih ingat, maka wajib melaksanakan sholat. Kalau kurang diulangi sebisanya, semampunya, senyamannya dia bisa melaksanakan sholat. Agama memberikan kemudahan. Wallahu a'lam. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri hamdalah sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu bermanfaat, faidah, berkah, selamat dunia dan akhirat. Kita akhiri hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya seperti biasa yang belajar tahsin Al-Quran, monggo dilanjutkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.